tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom oleh sekutu pula. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI dan Rajitman Wediodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marskal Terauchi. Soekarno, Hatta, Rajitman Wediodiningrat tiba di Dalat dan bersalaman dengan Marskal Terauchi lalu dipersilahkan masuk ke dalam kantornya dan duduk bersama. Silakan masuk. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajitman, saya sebagai utusan pemerintah Jepang ingin menyampaikan suatu hal, bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pertanyaan mereka kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan beberapa hari ke depan, tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung, tetapi kita harus menyegerakan proklamasi Indonesia. Maaf, tapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan di Soekarno dan Anda karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu Anda perlu diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu. Yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu, dibacakan pada tanggal paling cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Kawan-kawan tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tapi jangan sampai diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kita tidak ingin campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan ini. Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat disiarkan di radio. Tapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa, kita harus bicara baik-baik dengan beliau, Wis. Betul, kawan. Kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita akan segera mengunjunginya. Betul! Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh mengunjungi Bung Karno di kediamannya. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Jadi begini, Bung, Jepang telah menyerang, Bung. Kami meminta Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kan ada pihak yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi, karena PPKI dibuat oleh Jepang. Ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, kami mengadili. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediaman Bung Karno juga terdapat Bung Hatta, Ahmad Subarjo, DR Buntaran, DR Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang, Bung, malam ini juga kita korbankan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan mengakibatkan pertumpah darahan dan pembunuhan besar-besaran esok hari ini.
Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini batang leherku. Selepas saya ke pojok itu dan potonglah malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk menjadi tuan rumah di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa pendapat saya dan mengira bahwa saudara telah siap untuk menjalankan proklamasi kemerdekaan, mengapa tidak saudara yang memproklamasikan kemerdekaan dan meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Kita harus menunggu hilang kemerdekaan sampai di tangan kita sebagai hadiah. Kenapa bukan rakyat kita sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Kejahatan segelintir ini tidak cukup untuk kekuatan bersenjata dan persiapan tentara Jepang. Apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan memperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat buruan dari Jepang ataupun sekutu. Bagaimana kita akan tegak di kekuatan sendiri untuk berlindung dan karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tidak kami terima karena kurangnya perhitungan dan takut memakan banyak korban, jiwa, dan harta. Baik, kalau Anda masih mempertahankan pendapat kalian, kami undur diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar IR Soekarno dan DRS Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa sepengaruh Jepang. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus 1945 dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh Sodangko Singgih yang merupakan tentara PETA melakukan aksi tersebut. Soekarno dan Hatta dibawa oleh Khairul Saleh dan Sodangko Singgih menuju Dengklok. Di perjalanan, Soekarno berbincang-bincang dengan Sodangko Singgih. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Sesampainya di Rengas Dengklok, Sodangko Singgih akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut. Dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada pemimpin pemuda. Revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami memerintahkan Bung. Kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu Apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Bisa ikut. Saya sudah merencanakan semua pekerjaan ini yang dilaksanakan pada tahun 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 memberi harapan kepadaku? Akan tetapi saya merasakan di dalam kalkulku bahwa itu adalah yang sangat baik. Angka 17 adalah angka yang suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa, ini berarti yang sangat paling suci bagi kita tanggal 17. Hari Jumat itu hari Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci Al-Quran diturunkan. Tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Sementara itu, di Jakarta, antara MR Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta.
Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Jusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantar Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12.00 dengan jaminan Komandan Kompi PETA setempat, Tjudanko Soebeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Penjemputan Soekarno, Hatta oleh Ahmad Subarjo dan Sudiro untuk kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno, Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Lusnu Runa untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah makan Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2. Ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Silakan pakai rumahku saja, Bung. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana yang kami bisa pakai? Ruang makan dan serambi depan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk bertiga berhadapan dan membicarakan rumusan naskah proklamasi. Soekarno menuliskan rumusan tersebut ke selembar kertas. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi. Kemerdekaan rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara. Dan saya harap benar bahwa saudara-saudara sekalian menyetujui sehingga kita dapat berjalan terus dengan menyelesaikan pekerjaan. Kita sebelum pada menyingsing kepada siapa saja yang hadir dalam rapat ini agar dapat menandatangani semua. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Usul Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Tolong ketikkan Sayuti. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara semua hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, ada naiknya ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyendirikan kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Dan kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam bangsa tanah sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia kata berpendapat bahwa sekarang telah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai peminahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara yang merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menurun anak tangga terakhir di serambi muka, lebih kurang 2 meter di depan tiang. Ketika SK Trinurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendraningrat yang berseragam PETA berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendraningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera digerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmah. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Jadi begini Bu, Jepang telah menyerang Kamu